semua. Kita sambil tunggu teman-teman yang lain untuk join di acara IG Live kita hari ini. Sambil menunggu pembicara kita juga untuk di-invite ke dalam ruangan. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di lokasi kalian lagi hujan atau panas terik? Kalau aku lagi di jalan. Hari ini kita akan mengundang 2 bintang tamu yang super keren ya, yang juga akan mengobrol tentang studi lanjut di UK dan juga cara tips dan triknya untuk mempersiapkan beasiswa ataupun aplikasi ke universitas di UK. Oke. Selamat sore semua, sahabat Indonesia Mengglobal. Senang sekali aku bertemu kalian lagi dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi IG Live hari ini. Untuk kalian yang baru join dan baru follow Indonesia Mengglobal, apa sih Indonesia Mengglobal itu? Indonesia Mengglobal yaitu yayasan non-profit di Indonesia yang didirikan pada tahun 2012 dan anggota kami semua terpencar di seluruh penjuru di dunia. Dan kami bergabung untuk dalam satu misi, yaitu untuk menginspirasi dan memberdayakan masyarakat Indonesia untuk belajar dan berkarya dalam kancah global. Nama saya Fristi dan hari ini kami menginvite 2 narasumber, yaitu Mas Willy dan juga Mbak Pratiwanda, seorang great scholar. Mas Willy yaitu seorang great scholar dan Mbak Pratiwanda yaitu LPDP awardee, dan kita akan berbincang-bincang tentang meraih studi lanjut di UK dan cara mempersiapkan mendaftar beasiswa dan kampus juga. Aku akan mencoba menginvite teman-teman ke dalam sini ya. Nah, ada Anissa. Halo Anda, kita tunggu sebentar untuk Mas Willy. Halo semua. Halo. Aku agak kepotong Halo. ya. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Ini suaranya kedengaran. Suaraku kedengaran dengan jelas kah? Kedengaran. Suaraku kedengaran? Kedengaran kok. Oke. Wow, kita semua dalam time zone yang berbeda ya, karena Willy sedang di London ya sekarang. Iya. Mantap. Mas dan Kak, boleh dong kenalan dulu sedikit tentang kalian dan juga sekarang kesibukannya apa sih? Dari Mbak Wanda dulu deh. Oke, boleh. Boleh. Halo, selamat sore teman-teman Indonesia Mengglobal. Aku Wanda. Aku saat ini bekerja di salah satu startup Indonesia. Aku sebelumnya adalah PDP awardee, sempat kuliah di kota Leeds di UK, ambil jurusannya Advertising and Marketing, master waktu itu. Hari ini insya Allah akan sharing-sharing juga pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam proses mencari beasiswa, pencarian kampus, dan mungkin nanti feel free untuk bertanya kalau misalnya ada yang bisa didiskusi bareng-bareng. Terima kasih.
Halo, saya Willy. Eh, saya sekarang full-time student di Imperial College London, MSc Transport and Business Management, eh, dan juga karyawan full-time BUMN di BUMN Jalan Tol di Indonesia. Dan juga akan sharing-sharing, dan kalau ada pertanyaan silakan aja bertanya. Insya Allah. Oke, mantap. Kak, aku untuk pertanyaan pembuka nih, pasti banyak orang juga yang ingin studi lanjut di luar negeri, di UK juga kan. Nah, menurut kakak apa sih pertimbangannya untuk memutuskan studi lanjut di S2? Apa yang menginspirasi kalian untuk sekolah ke luar negeri dan kenapa UK? Mas Willy boleh duluan? Oke, waktunya kan pasti kenapa pengen di UK gitu ya. Jadi karena Iya. dari kecil udah pengen suka tim bola Manchester United, terus kayak wah seru nih kalau bisa dua di Inggris gitu. Jadi udah kayak mimpi aja dari kecil. Terus gimana ya caranya? Nah, terus cocok kan karena karirnya di bidang transportasi kerjanya. Untuk mewujudkan cita-cita biar bisa jadi Menhub nantinya. Nah, kita datang aja ke Inggris. Nah, insya Allah kan sistem transportasi jauh lebih bagus daripada Indonesia. Jadi pengen tahu pengolahannya gimana, terus belajarnya kan juga langsung di negaranya gitu. Ya. Dan Kak Wanda gimana waktu itu? Kalau aku tuh dulu pertama kali, ini dibagi dua kali ya, mungkin kenapa S2 dan kenapa di UK gitu ya. Kalau kenapa S2 itu awalnya, kan aku mulainya kerja dulu, sekitar 2,5 tahun ya, hampir 3 tahun. Nah itu aku merasa di titik yang kayaknya aku nggak bisa cuman dengan pengetahuan yang sekarang nih kalau mau lanjut kerja di industri ini, which is di periklanan waktu itu ya. Terus juga kan namanya masih muda dan menggebu-gebu waktu itu ya, pengen dong rasanya naik pangkat jabatan tuh kayak apa sih, terus pengen dapat responsibility yang lebih tinggi gitu. Waktu itu aku memang berencana nggak terlalu lama, karena aku pengen pulang ke Indonesia, pengen menikah, berkeluarga, terus juga abis itu, ini alasannya ini banget ya, secara jujur gitu ya, terus juga pengen ya udah balik kerja lagi aja gitu. Ya udah di akhirnya waktu itu memutuskan ke UK gitu sih. Aku pengen kalau Mas Willy juga apakah seperti itu, bekerja dulu setelah selesai tadi belum bilang. Ya jadi kan emang ada milestone tersendiri tuh dalam hidup, jadi pengen kerja dulu, terus kayaknya S2 lebih make sense kalau sesuai dengan rencana ke depannya mau berkarir di bidang apa, kerja di bidang apa, terus bisa lebih tahu juga nih silabusnya bakal sesuai nggak sama kerjaan nantinya, atau karena kan susah ya namanya kuliah dulu 4 tahun, S1 udah susah, S2 1 tahun udah kayak sprint gitu. Nah kalau emang nggak benar-benar niat nantinya sama rencana ke depan pasti ada stresnya, ada jatuh bangunnya, jadi mendingan yang kita benar-benar pengen gitu. Jadi setelah udah dapat milestone di kerjaan, terus ya udah nih saatnya nih untuk nambah value lagi ke depan biar lebih advance lagi ke depannya, itu dengan S2 gitu. Nah, aku curious pas S1 juga apakah course-nya sama di S2 atau berbeda jauh yang diambil dulu? Gimana Mbak Wanda? Halo? Mas Willy boleh duluan? Oke. Jadi kalau S1-nya dulu teknik sipil, kebetulan S2-nya di transportasi, jadi agak-agak mirip, cuma dulu S1-nya manajemen konstruksi sih, jadi nggak bahas transport banget. Nah, jadi sekarang di sini benar-benar belajar sesuatu hal yang fokus dan baru, tapi sesuai dengan kerjaan. Kalau aku linear sih ya, waktu S1-nya kan komunikasi, S2-nya di bidang marketing, lebih menjurus aja sih, di bidang marketing dan advertising, dan secara pekerjaan memang di bidang itu juga gitu. Wah, lumayan. Jadi aku juga walaupun S1-nya beda-beda dikit, kita bisa ngambil S2 yang lumayan mirip dengan kerjaan kita juga ya, untuk memperluas kita. Oke. Nah, proses awalnya nih pas udah tahu aku itu mau S2 di UK, mau kuliah specific course ini, seperti apa sih pencarian universitas dan beasiswanya?
Ya, Kalau Mbak aku Wanda waktu boleh. itu nyari kampusnya memang udah tahu gitu ya maunya apa. Maunya di bidang yang advertising, marketing fokusnya. Aku bertanya ke beberapa temen senior yang udah kuliah duluan S2. Terus aku juga searching di website. Terus aku nanya-nanya ke dosenku waktu S1 gitu. Dia aku kumpulin semua itu. Terus aku kerucutin lagi dari hasil pilihan yang ada tuh aku pilih 4 kampus ya kalau nggak salah. 4 kampus dengan jurusan yang similar gitu. Iya. Awalnya seperti itu. Terus kalau untuk beasiswa otomatis harus dicari karena aku bukan dari keluarga sultan yang nggak punya privilege untuk bayar sendiri. Jadi aku carilah beasiswa yang ada beberapa institusi aku daftar gitu ya. Berkali-kali juga ditolak, tapi akhirnya alhamdulillah dapat sih yang via LPDP waktu itu. Gitu sih perjalanannya. Oh, kalau saya kurang lebih sama sih, jadi netepin dulu pengen jurusan apa, transport nih. Tadi pengen bisnis manajemen, cuma karena dari atasan nyuruhnya transport agar lebih sesuai dengan kerjaan. Jadi transport, terus cari nih jurusan transport yang bagus di universitas-universitas di dunia, Amerika, Eropa gitu. Terus diskusi sama senior-senior, dosen yang di bidang transport. Terus Iya. lihat mata kuliah yang ada gimana, lihat persyaratannya, terus cari beasiswa-beasiswa yang terkait kan banyak tuh di tiap negara kayak Swedia ada, terus di UK Iya. ada, terus di Amerika juga ada, dan yang dari Indonesia PDP juga ada. Terus strategi untuk mendaftarnya kayak gimana, terus lihat apa rankingnya, terus Ya. program-program transportasi tuh kayak gimana sih labnya, kayak gimana, terus dosen-dosennya, kayak gimana kualifikasinya. Oh, lumayan juga ya. Jadi memang harus dicari dengan baik-baik. Nah, untuk teman-teman juga nih yang lagi cari-cari S2 atau ada resources nggak sih website yang kalian suka dan waktu itu memberikan banyak insight? Kalau aku cek di website kampusnya langsung sih, karena memang udah istilahnya ngejajarin beberapa pilihan gitu ya. Kalau Mas Willy dulu mungkin. Oke. Jadi sama sih di official website universitasnya, terus ngelihat rankingnya dari QS World Ranking, terus dari Times of Education, terus dari Ya. situ bisa banding-bandingin tuh sama review-review. Memang kadang apa yang world ranking itu lumayan membantu banget ya. Dari situ kita bisa ngerucutin universitas apa sih yang mau kita apply juga. Habis itu baru ke website spesifik universitas untuk mencari course study yang cocok dengan kita gitu ya. Iya, karena kan di yang web rankingnya juga ada sesuai dengan bidangnya, misalnya marketing atau manajemen atau civil engineering gitu. Ya, nah baik. Kalau pertanyaan buat kalian semua, kenapa Mas Willy memilih Great Scholarship? Karena keterimanya itu sih. Prinsipnya kan kita coba dulu semua, terus yang dapat pertama apa itu yang saya ambil gitu. Ya, selain itu punya nggak requirements untuk beasiswa yang Mas pilih untuk Oh, apply ke maksudnya universitasnya? requirement dari Requirements kayak, beasiswanya. ya, Ya, jadi requirement dari beasiswanya kan standar tuh. Kalau dari Great Scholarship harus warga negara Indonesia, terus harus ada S1-nya untuk bisa lanjut ke postgraduate, terus motivasi tinggi, akademisnya ya, mumpuni untuk menempuh studi di UK, terus aktif dengan pengalaman kerja atau punya minat yang tinggi di subjek yang diminati, terus punya IELTS sebagai untuk diterima di universitas, terus harus aktif ikut kuliah dan juga ekstrakurikuler, terus jadi ambasador UK Higher Education dengan berbagi pengalaman dan juga promosi nih value apa sih untuk studi di UK gitu. kalau Wanda sendiri, apakah ada requirement khusus saat waktu itu mencari beasiswa untuk kuliah studi lanjut di UK? Requirement khusus nggak ada sih ya. Sebenarnya semuanya pretty general. Apalagi aku kan dari tahunnya udah lumayan lama ya, dari 2015 kisaran. Jadi itu lumayan general dan sebenarnya nggak ada terlalu persiapan yang khusus banget. Cuman emang lebih meyakinkan ke diri aja kalau emang pengen sekolah dan ngejalanin proses panjang pencarian kampus dan pencarian si beasiswa ini. Tapi kalau kriteria untuk kampusnya sendiri ya itu based on yang tadi aku udah sebutin di awal sih. Orang kan preferensi dan priority-nya beda-beda ya masing-masing. Jadi ya disesuaikan saja sih sama kebutuhan saat ini seperti apa. Yang penting jangan sekolah karena jenuh sih, sekolah karena butuh. That's true. Very good point ya Kak.
Ya. Proses dari researching university, beasiswa, dan menyiapkan tuh berapa lama? Kalau aku sekitar 6 bulan harus minimal banget. Aku sebenarnya 8 bulan, tapi sempat gagal kan yang waktu itu. Belum sedihnya dulu, segala macem, bangunnya lagi segala macem. Jadi aku saranin sih aman-aman tuh setahun deh paling enggak. Setahun sebelum apply. Iya, itu amannya gitu. Apalagi plus mungkin kalau ada yang mau tes apa IELTS-nya harus preparation dulu kan. Ya. Terus yang namanya males nulis motivational letter, males nulis proposal studi yang kayak gitu-gitu sih. Jadi ngasih spare waktu aja ke diri sendiri. Cuman kalau emang yakin disiplin dan nggak banyak distraksi ya mungkin less than 1 tahun bisa sih. 6 bulan mungkin bisa, 6 sampai 8 bulan gitu. Nah, itu mungkin link juga sama pertanyaan dari Jehan ya. Itu juga 8 bulan kalau plus berangkat ke UK itu kira-kira memakan waktu berapa lama ya untuk kalian semua? Untuk kakak-kakak. Oh, maksud persiapan berangkatnya? Mungkin dari persiapan tadi, persiapan tes IELTS, persiapan membuat motivational letter, habis itu masukin submit aplikasinya ke universitas dan ke beasiswa, habis itu pasti ada interview lagi kan untuk melanjutkan proses, dan akhirnya berangkat ke UK itu semua memakan waktu berapa lama? Kurang lebih. Wah, 1 tahun lah itu. Jadi kalau mau benar-benar 1 tahun persiapan, terus 1 tahun mendaftar sampai benar-benar udah siap semuanya, tinggal berangkat gitu. Iya, betul. Oh, wah, lumayan juga ya. Memang kita juga harus mempersiapkan baik-baik, dan itu semua dilakukan pasti part time dengan bekerja juga ya. Jadi iya. Bekerja dan... Jadi kayak siangnya kerja terus malamnya menyiapkan itu semua, nulis gitu. Terus besok mau ngapain harus di list juga. Misalnya minta recommendation letter ke dosen, kan berarti harus kontak dosennya besok paginya. Terus dosen siapa, terus untuk kampus yang mana, karena nyiapinnya nggak cuma satu doang, tapi sekalian yang lain juga kayak gitu. Iya. Oh, menarik banget tuh. Saranku dibikin to-do list-nya sih, bener kayak Mas Willy bilang, jadi ketakar gitu ya apa yang mau dikerjain, karena sebenarnya perintilannya banyak banget ya Mas Willy. Dari persiapan aja tanpa kita sambil kerja itu udah ribet, apalagi sambil kerja mungkin ada yang sudah berkeluarga dan segala macam. Jadi kalau nggak ada to-do list tuh kayaknya berserakan gitu istilahnya, keteteran takutnya gitu sih. Jadi di atur-aturnya kayak gitu. Kalau bagi waktu sama kerja ya berarti ya bersedia untuk meluangkan waktu, misalnya ngerjain motivational letternya malam misalnya, atau weekend hunting-hunting kampus dan segala macam. Jadi waktu yang kita pakai santai-santai mungkin harus agak sedikit direlakan untuk kayak gini-gini sih. Iya. Jadi ingat teman-teman yang lagi mendengarkan, to-do list itu sangat penting, apalagi saat kita juga lagi kerja full time ya, untuk membagi waktunya. Nah, aku pengen deep dive lagi nih untuk scholarship-nya, Great Scholarship, dan nanti juga one day bisa ngobrol untuk Great Scholarship. Apa sih requirement yang dibutuhkan dan mana yang memakan waktu lebih banyak? Mungkin tadi requirement sebenarnya itu udah sebutin. Salah jawab tadi. Boleh. Iya. Jadi requirement-nya tadi kan warga negara Indonesia, terus punya S1, motivasi tinggi, terus aktif pengalaman kerja, punya minat yang tinggi, terus syarat IELTS tadi untuk bisa diterima di universitas, terus jadi ambasador untuk UK Higher Education. Nah, terus jadi syaratnya harus sudah diterima dulu di universitas, dapat LOE. Kalau di Imperial tuh syaratnya engineering, medicine, atau natural science. Nah, habis itu baru buat esai. Ada di 4 topik, di gimana sih kondisi keluarga, terus interest dan motivation-nya apa, terus achievement dan awards yang udah pernah dicapai apa, terus kira-kira benefit scholarship-nya apa nih, gitu. Jadi, kalau Great Scholarship sendiri mencari scholar yang memang punya working experience ya. Boleh tahu kah apakah ada masa yang kita harus bekerja dulu, misalnya setahun atau 2 tahun, ada spesifik kan? Oh, nggak ada spesifikasi tertentu sih, cuma itu dibilang di persyaratannya kalau udah punya working experience itu jadi advantage tersendiri. Oke. Nah, ada yang menanyakan juga nih Mas,
tentang Great Scholarship. Apa sih yang di-cover sama Great Scholarship sendiri? Oh, jadi kalau yang di cover dari Great Scholarship tuh tuition reduction fee. Hmm. Eh, jadi misalnya tuition fee-nya sekian, nah terus itu setengahnya atau seberapanya kayak gitu, tergantung kampusnya sih. Ya, ya. Karena kampusnya macam-macam dari Imperial, University of York, Cambridge, Edinburgh, Greenwich, Manchester, dan lain-lain. Pilihannya berarti untuk Great Scholarship juga lumayan banyak ya. Iya, Tadi interesting point juga dari Mas, kita tuh harus mendapatkan LOA dari universitasnya sendiri. Berarti Mas Willy sendiri apply dulu universitas yang diinginkan, baru setelah itu apply ke Great Scholarship ini, betul? iya betul. Jadi apply dulu ke kampusnya waktu itu, apply ke Southampton, Leeds sama Imperial. Nah yang Oh, pas, Leeds juga ya, ye. iya. Jadi tahu Great Scholarship dari Leeds dulu. Oh bisa nih Oh gitu. daftar pas sudah diterima di Leeds. Nah, habis nggak lama dari itu dapat LOI dari Imperial, nah baru daftarnya pas yang Iyalah, Imperial nggak mungkin ditolak. Oke. Kalau dari Wanda sendiri seperti apa? Waktu itu apakah perlu LOA dulu dari universitasnya baru apply ke LPDP? Waktu itu sih LPDP aturannya masih boleh ya. Kita punya LOA atau belum punya LOA. Tapi kalau sekarang setauku sih udah harus punya LOA. Tapi kalau misalnya memang teman-teman dihadapkan sama pilihan beasiswa yang kayak gitu ya, saranku sih kalau bisa dapat LOA dulu. Karena nanti pada saat proses kita ngerjain persyaratan beasiswanya, pada saat interviewnya segala macam tuh lebih apa ya teman-teman, lebih pede gitu loh rasanya. Karena kita udah megang nih kan si LOA-nya dan udah lebih pasti juga pengen masuknya kemana gitu. Dan LOA itu kan juga ada dua tipe ya, ada yang unconditional, ada yang conditional gitu. Jadi misalnya ternyata IELTS-nya belum cukup, itu mungkin bisa dapat yang LOA conditional gitu dengan syarat ya. Mungkin syaratnya harus melengkapi IELTS-nya later gitu. Tapi kalau misalnya ternyata udah yang unconditional, berarti emang tinggal masuk aja gitu sih. Lagian kalau dapat LOA itu kan kalau bisa usahain lebih dari satu, kayak tadi Mas Willy mungkin diterima di Leeds, diterima di Imperial, diterima di mana, jadi tinggal kita yang menentukan di akhir. Tapi kalau punyanya cuma satu, sebenarnya nggak apa-apa juga, mungkin lebih fokus gitu ya, cuman secara cadangan ya mungkin lebih nggak ada cadangannya aja sih gitu. Cuman lebih ini kali ya buat latihan juga, kayak kita ke kampus A diterima, ke kampus B enggak gitu, terus nanti coba lagi C gitu. Tapi make sure semua yang di daftar emang kita suka dan kita mau kerjain gitu sih. Iya. Nah, kalau ada pertanyaan juga tentang IELTS. IELTS itu berarti sangat penting ya untuk mendapatkan LOA. ya betul. Banget. Jadi makanya harus kita manfaatin online resources tuh yang free kan banyak sekarang. Belajar dari ibu-ibu kayak gitu, latihan soal, dan pastiin dapat lebih dari requirement. Jadi nggak khawatir gitu. Betul. Misalnya requirement-nya 6,5, bisa kita dapat 7 gitu. Ada buffer ya, Mas. Oke. Jadi ini untuk yang menanyakan tadi dari kan Coslisina, penting banget IELTS untuk memenuhi minimum. Dan jangan minder kalau misalnya kayak IELTS-ku belum nyampe terus harus retake tesnya gitu ya, nggak apa-apa juga, itu wajar banget sih terjadi di tes-tes IELTS gitu, karena kan kita emang bukan bahasa sehari-harinya Inggris, jadi nggak masalah gitu kalau emang nggak langsung sukses di percobaan pertama gitu. Paling ya siap biaya aja sih, karena IELTS kan sekali tes sekian gitu ya, mungkin dikali berapa kita tesnya gitu. Jadi benar-benar harus belajar banget ya ini untuk IELTS-nya, karena kan sayang banget juga kalau misalnya kita mendapatkan minimum dan harus tes lagi. Iya, karena lumayan. Kasih ya ini kayaknya Wanda mau bilang, karena di IELTS ada berbeda bagian kan yang dites. Iya, ada 4 bagian, dan yang paling susah di writing section-nya gitu, sama speaking, karena kita nggak biasa ngomong sehari-hari kan, jadi mesti latihan tuh. Ya. Oke. Sama tadi juga
Mas Willy juga mention tentang motivational letter nih, dan kayaknya semua orang yang pernah apply ke universitas atau juga ingin apply ke beasiswa, essay ini sangat penting ya, dan apa ya, kita juga harus menonjolkan prestasi-prestasi kita. Ada tips nggak atau waktu dalam proses menulis essay untuk kuliah ataupun beasiswa itu seperti apa experience-nya? Jadi waktu itu pertama kali mulai nulis tuh bulan September. Terus yang setelah beberapa kali minta tolong proofreading ke teman-teman, ke senior tuh, yang grade submit tuh di bulan Maret. Jadi benar-benar beberapa kali versi tuh, udah lebih dari 5 kali pastinya. Nah, ya tipsnya tuh harus proofreading, minta tolong ke siapapun untuk cek ulang. Bagus nggak nih motivation letternya, layak nggak nih untuk kampus, layak nggak untuk beasiswa. Yang membedakan kalau kampus tuh kan lebih ke gimana sih, cocok nggak untuk rencana studi dan karir kita ke depan. Tapi kalau beasiswa lebih ke karakteristik diri kita, layak nggak nih untuk jadi penerima beasiswa dengan rencana studi dan karir ke depan. Jadi untuk mencocokkan dua hal ini, itulah yang kita tuangkan dalam bentuk tulisan yang bisa convince pengelola beasiswa itu kalau ya orang ini benar-benar layak gitu dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditulis. Gimana Mbak Wanda? Setuju Mas, beasiswa itu kan kasarnya gini ya, bahasa gampangnya adalah kenapa gue harus ngebayarin lo sekolah di antara ribuan orang lainnya gitu kan. Jadi yang esensial itu adalah membuat motivational letter kita, interview kita stand up di antara yang lain, dan menuangkan isi pikiran atau rencana kita ke dalam tulisan. Itu sih yang agak challenging, makanya motivational letter bisa berbulan-bulan yang kayak Mas Willy bilang gitu, persiapannya, nulisnya, proofreadingnya, dan segala macem. Karena agak tricky ya, kadang orang kan bayangin aja harus baca ribuan motivational letter dan proposal studi, tapi nggak mungkin kayak kebaca detail semua gitu. Nah, gimana caranya orang dengan skimming dan segala macam udah dapat idenya apa dan pengen ngapain. Itu sih jadi yang agak challengingnya di situ. Kalau perbedaannya sendiri yang essay untuk beasiswa dan untuk universitas itu apa? Kalau yang sama sih kayak Mas Willy bilang tadi, kalau yang untuk universitas kan lebih kepada kita cocok nggak sih belajar ini, emang kita kenapa sih belajar ini gitu. Sedangkan kalau yang beasiswa itu tadi, kenapa gue harus bayarin orang ini sekolah? Aku recap ya, jadi yang universitas itu mengapa ingin belajar ke spesifik course, kalau yang untuk beasiswa apa yang kita juga ingin kembalikan lagi setelah mendapatkan edukasi kontribusi di luar ya, negeri dan kembalikan ke kontribusi ya, betul. Oke. Nah, selain itu saat kakak apply universitas, ada nggak sih mentor atau support group di sekitar kalian? Kalau dulu sih aku nggak ada mentor grup gitu ya, tapi lebih kepada menciptakan sendiri dari teman-teman yang sesama lagi berjuang gitu. Rasanya agak sendirian banget, sepi kalau berusaha ini nggak ada temennya gitu. Kadang dengan mudah kedistraksi kesibukan lain atau jadi males gitu di tengah jalan gitu. Jadi kadang butuh banget sih orang buat ngingetin dan nyemangatin satu sama lain gitu. Ngingetin lagi tujuannya apa dan timeline-nya kayak gimana gitu. Jadi kalau ada mentorship dan segala macam itu lebih bagus sih. Ya, sama sih. Jadi kayak, karena kebetulan saya lulusnya 2015 S1 ya, terus teman-teman udah banyak yang langsung lanjut S2 di luar. Terus ya udah jadi nanya deh ke teman-teman yang udah kuliah di luar, gimana sih ini motivation letter udah bagus belum? Terus tips-tipsnya kayak gimana untuk nulis essay yang bagus. Terus kalau interview gimana nih yang jawab pertanyaannya gitu. Terus akhirnya ada juga teman yang daftar beasiswa barengan, terus ya kita selalu sharing nih, saling proofreading juga. Terus minta tolong ke teman yang udah lulus juga untuk sebagai bantuan motivasi diri gitu. Karena kayak untuk kuliah di masa pandemi ini kan sulit. Nah waktu itu karena Kak Dila waktu itu senior saya bilang mungkin ini the right time bagi kamu Will, jadi ya udah
ya harus embrace the experience, dan alhamdulillah bisa mendapatkan beasiswa gitu, dan menjalani S2 di UK. Keren, keren banget. Aku juga insya Allah bisa S2 juga lagi di UK. Amin, amin. Amin. Aku juga pengen ngasih tahu, selain kita tahu support group itu sangat penting ya saat kita apply untuk studi lanjut di Indonesia Mengglobal sendiri, akan ada mentorship opportunities bagi teman-teman yang mau apply S2 ataupun PhD, dan sebentar lagi openingnya akan dibuka, dan juga informasi tentang requirements-nya bisa dicek di website Indonesia Global. Seperti itu. Nah, aku pengen cek pertanyaan-pertanyaan juga nih yang masuk ke sesi ini. Kira-kira apakah Mas Yuli tahu apa kalau untuk grade scholarship itu bisa mendapatkan PhD, ataukah grade scholarship hanya khusus untuk S2, Mas? Oh, kalau grade scholarship khusus untuk S2. Jadi awalnya S1, terus kayak tahun 2020 tuh untuk yang pertama kali untuk yang S2. Dan kedepannya fokus untuk yang S2 gitu. Halo semua, kita sambil tunggu yang lain dan juga Kak Willy sama Kak Wanda juga ya. Semoga mereka juga bisa join. Maaf banget sebelumnya tadi koneksinya sempet off karena kayaknya koneksinya lagi jelek banget. Untuk yang lain yang tadi sudah mendengarkan, kita sekarang lagi membahas tentang cara mempersiapkan tips dan trik untuk studi lanjut di UK. Jadi dari tadi sempat ngobrol tentang mencari universitasnya gimana sih, course topik apa yang tepat buat kita, dan beasiswa apa aja yang juga yang tepat untuk kita juga. Nanti kalau kalian ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar ataupun di question box. Nanti sebisa aku cover lagi. Aku lagi nunggu Mas Willy-nya. Coba ya. Nah. Halo. Halo. Hai Mas, maaf banget tadi kayaknya internet koneksinya jelek banget ya. Ini juga kayaknya sepertinya Kak Wanda juga internetnya lagi off. Mungkin kita bisa mulai berdua lagi ya Mas. Tadi kan pertanyaannya ada yang belum terjawab ya. Iya. Jadi iya. Tadi sampai mana tuh? Oke, nge-recap lagi tadi pertanyaanku, apa aja sih yang di cover sama grade scholarship? Kalau nggak salah sampai situ ya. Ya, jadi yang di cover sama grade scholarship tuh tuition reduction fee. Jadi misalnya, tuh Mbak Wanda tuh. Jadi tuitionnya 10.000, terus didapat diskon gitu, ibaratnya kayak 8.000 atau 6.000, tergantung kampusnya sih. Nah, tiap kampus kan beda-beda tuh. Nah, terus kebijakan grade scholarship juga beda-beda, karena ada kayak di Cambridge ada dia tambah bantuan dari Cambridge Trust, jadi itu fully funded gitu kalau di Cambridge. Tergantung kampus, jadi mesti cek lagi di kampusnya sih yang pengen. Iya. Kalau terus tadi ada juga yang nanya. Oh ya, gimana? Dari living cost sendiri juga apakah tercover Mas sama grade scholarship? Oh, enggak sih. Jadi mesti cari sendiri gitu. Ya. Tadi juga aku ingat nih ada yang sempat nanya cara membagi budget kita pas di sana. Dan mungkin Mas Willy juga yang sekarang kan juga lagi di London. How do you do it? Oh, jadi budgeting tuh sangat penting. Jadi kayak
planning per minggunya. Kalau jajan kan masih mahal, nah terus kita mesti masak tuh, jadi per minggu pas weekly grocery berapa nih budgetnya, misalnya 15 pound untuk makan seminggu ke depan. Nah terus makannya apa aja yang tetap sehat dan juga masuk ke budget gitu. Terus nyari accommodationnya juga yang sesuai dengan budget, nggak terlalu mahal tapi tetap layak gitu untuk ditinggal untuk belajar. Dan ada juga sih banyak teman-teman yang lain yang part time di sini untuk ngebantu cover living cost-nya gitu. Baik. Ada pertanyaan nih. Bisa nggak sih diterima beasiswa grade di lebih dari satu kampus? Oh, jadi kayak tadi kan saya udah cerita kalau diterima di list terus ditawarin gitu grade scholarship. Nah, terus setelah itu dapat LOE lagi dari Imperial, terus tahu juga grade scholarship. Nah, kita mesti milih salah satu, mau yang mana. Nggak boleh dua gitu. Jadi benar-benar menetapkan mau yang kampus yang mana, terus disitulah bisanya. Ya. Jadi setelah mendapatkan dari Imperial itu, Mas sendiri mereject dari Leeds ya, kayak oke, aku pinginnya grade scholarship sama Imperial aja, mohon maaf saya nggak lanjut di Leeds seperti itu. Iya, betul. Oke. Kalau teman-teman kalau ada pertanyaan tolong tulis di kolom komen ya, atau di question box, karena sesi kita sama Mas Willy juga masih panjang tadi karena dekat juga. Iya. Untuk saya sambil mengecek pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga. Sebelum berangkat sendiri dari Great Scholarship, apakah ada support event atau hal yang lain? Ada. Jadi British Council ngadain study UK preparation gitu. Jadi gimana sih sebenarnya kuliah di UK itu, mulai dari kehidupannya, jadi settlement-nya, jadi nyari accommodation-nya di mana tuh dikasih tahu tuh. Nih perbedaannya kalau di living di student accommodation atau di private accommodation atau di hall yang disediain kampus. Terus setting budget bulanannya gimana, mingguannya gimana, terus transportnya ada apa aja. Terus sama kuliahnya tuh kayak gimana sih, ekspektasi terhadap nilainya nanti, terus tips-tipsnya agar tetap bisa nulis teks yang bagus dan juga keep up gitu. Nah, sama perkuliahan, karena perkuliahan ada banyak kerja kelompok, terus gimana sih biar tetap aktif tapi nggak terlalu dominan kayak gitu. Jadi sebenarnya pas event sebelum berangkat, preparation itu lumayan lengkap juga ya, karena pasti ada perbedaan banyak ya pas kuliah di Indonesia dan terus sekarang kuliah di UK. Ya. Betul. Perbedaan apa yang paling dirasakan sama Mas Willy sekarang saat kuliah sekarang ini? Perbedaan yang paling dirasakan tuh karena orangnya sangat beda-beda, jadi orang Indonesia aja udah beda-beda. Nah sekarang orangnya beda-beda tapi dari berbagai macam belahan dunia gitu. Nah terus gimana kita mentoleransi orang-orang tersebut untuk mencapai goal yang sama, khususnya dari kerja kelompok gitu. Karena nggak mudah bisa kerja kelompok 13 orang terus belum pernah tahu orang itu sebelumnya gitu. Dan itu dalam pakai bahasa Inggris juga gitu. Jadi mesti mikir di dua bahasa, terus mesti menuangkan kerjaan yang sama. Itu benar-benar experience yang sangat berharga sih. Iya. Tapi juga pasti bangga juga ya Mas sama jadi orang Indonesia yang sekarang di UK dan bisa bekerja kelompok, dan in a way kayak kita, Mas Willy merepresent Indonesia lah pas di London di sana. Iya. Karena kita kan biasanya mengglorifikasi kalau orang luar tuh lebih pintar, tapi enggak kok. Orang luar juga mengapresiasi kalau kita ngerti. Nah itu yang harus ditanamkan sebagai orang Indonesia gitu. Kalau kita harus bangga orang Indonesia. Iya. Tuh. Dan Indonesia Mengglobal ini juga pengen ngasih lihat bahwa orang Indonesia, kita pun bisa loh dan bisa berkarya di kancah global juga. Iya, betul, setuju sekali. Keren. Nah, ada pertanyaan yang lumayan menarik nih Mas. If you could go back, what would you do differently in terms of preparing dan scholarship dan master? If I could go back,
pasti lebih mempersiapkan diri sih. Jadi kayak preparationnya kayak Mbak Wanda bilang 1 tahun sebelumnya untuk benar-benar apa kampusnya, terus nulis motivation letternya lebih dari dulu-dulu. Terus jadi biar bagus gitu hasil motivation letternya. Terus apa namanya nggak buru-buru karena kemarin saya kesana 3 bulan preparation langsung submit. Terus ya ada rejectionnya, eh, Oh, daftar Javeling nggak dapet, terus daftar SISGP yang Swedia juga nggak dapet. Jadi ya, ya itu salah satu perjalanan hidup sih bagi saya, rezekinya di Great Scholarship ya alhamdulillah sekali gitu. iya, iya. Aku juga tadi kan Mas Willy bilang ini izin saya juga dari Mbak Wanda, tapi Mbak Wandanya sendiri aku pengen invite kayaknya sedang off. Oh, Em, iya, jadi memang aku juga mungkin juga share cerita juga ya kan kemarin juga coba-coba apa ya emang motivational letter atau university essay itu lumayan menantang ya karena kita juga harus menonjolkan diri dan juga memberitahu ke orang lain apa sih yang bisa kita contribute in the future. Jadi apa ya memang itu harus yang dipersiapkan matang-matang ya. Dan iya betul. tadi Mas Willy bilang juga banyak apa namanya essay yang harus ditulis terus dicek kembali, Iya, dikirim ke teman karena gitu. nulis itu bagian dari kuliah juga nanti. Jadi Oh, oke. Okay. esai yang ada di IELTS itu Hmm, eh, hanya sebagian kecil lah, karena di kuliah esainya lebih sulit lagi gitu. Karena untuk mendapatkan iya. nilai yang diinginkan atau yang sesuai dengan harapan dosen tuh lebih sulit lagi. Jadi Oh, oke. Okay. menulis motivation letter itu hanya bagian eh, kecil dari nanti-nantinya gitu. Karena kita harus jago nulis tuh dia kalau kita pengen kuliah lanjut di UK dan di luar Oke. negeri. Ya. Nulisnya kalau sekarang di tempat kuliah nulis essay bisa berapa banyak, Mas? Karena kalau saya sih ada ujiannya juga, jadi saya kemarin ada 500 kata, terus kali 3 gitu Hmm. buat ujiannya. Terus kan Oh. buat dissertation, buat tesisnya juga nanti Hmm. maksimal 10.000 kata kayak gitu. Tapi ujiannya juga kebanyakan interpretation, jadi ya small essay gitu. Jadi kita harus benar-benar menuangkan apa yang ada di pikiran kita, yang unik, nggak boleh, kan plagiarism itu dilarang, jadi ya uh, Oke. harus benar-benar tadi otentik dari diri kita, apa yang kita pahami Ya, ya. dianalisis terus kita tuangkan gitu. Oh, oke. Cara cara-caranya untuk avoid avoid apa namanya plagiarism atau membuat tulisan kita lebih otentik itu gimana? Mungkin juga selain di essay di kuliah sekarang ya, mungkin juga di motivational letter ataupun di essay untuk universitas itu sendiri ada tipsnya. Jadi misalnya kita dapat contoh Hmm. nih esai dari teman gitu atau yang udah pernah Hmm. dapat, terus kita lihat, jangan serta-merta langsung kita tulis barengan, ambil lihat esai terus kita tulis gitu. Tapi kita pahami dulu kenapa sih dia nulisnya kayak gitu. Kan pengalaman tiap orang beda tuh. Oh, Iya. berarti dia nekaninnya di pengalaman yang ini karena ini kaitan misal pengalaman kerjaannya karena kaitannya erat banget sama jurusannya gitu. Tapi Hmm, kalau hmm, hmm. misalnya kerjaan kita nggak benar-benar inline, ya kita bisa cerita tentang kegiatan kita yang lain, misalnya aktif di Indonesia Iya. Bank Global atau aktif di organisasi lain gitu. Tapi alangkah bagusnya kalau emang kerjanya align gitu sama jurusan masternya atau kuliah Hmm. lainnya gitu. Jadi lebih gampang gitu. Oke. Oke. Um, da- dan Mas Willy juga apa namanya ada yang menanyakan tentang PhD program nih mau nanya juga apakah punya inspirasi untuk setelah S2 mau PhD juga. Iya, pengen sih insya Allah. Kalau memang bisa dapat yang fully funded, kenapa Iya, enggak? iya. Iya. Tapi tadi seperti Mas Willy bilang, Great Scholarship fokusnya untuk master, jadi pasti untuk PhD harus mencari beasiswa yang lain untuk fully funded Iya. ya. Um, Coba kita lihat pertanyaan-pertanyaan lain. Um, oh, uh, mungkin Mas Willy tahu atau tidak, apakah bisa mendaftar ke kampus
secara langsung ke UK, baru setelah itu nyari beasiswa ketika kita di sana. Oh, kalau ini sebaiknya sih kalau di UK kita langsung daftar beasiswa dulu, jangan ya memang kita harus daftar kampusnya dulu, tapi dapetin juga beasiswanya. Jangan datang ke UK mulai kuliah terus baru nyari beasiswa, karena sistemnya di UK harus siap dulu sebelum memulai kuliah gitu. Ya, ya. Mungkin untuk teman-teman yang barusan hadir, tadi kita udah ngobrolin tentang proses mencari universitas sampai apply untuk scholarship atau untuk universitasnya sendiri, itu kurang lebih memakan waktu hampir setahun ya. Jadi memang preparasi itu sangat penting untuk dua hal ini. Jadi research itu sangat penting. Kalian juga harus ngecek different sources, mau di university ranking atau universitas sendiri yang cocok buat kalian gitu. Ada pengalaman yang paling berkesan nggak, Mas, yang sekarang lagi kuliah di UK? Paling berkesan sih belajar masak sendiri, karena sebelumnya nggak pernah belajar masak untuk diri sendiri, jadi masih mikir, tiap hari tuh mikir gitu mau makan apa, terus yang makan tetap masuk budget dan tapi tetap sehat gitu. Iya. Itu sih yang paling berkesan, jadi menambah skill tersendiri. Iya, karena masak iya sih, masak itu penting karena kita orang Indonesia pasti suka makan banget ya. Dan aku sendiri dulu pernah homesick juga pas di luar, terus makanannya kurang cocok. Di sana memasak apa, Mas? Yang paling gampang-gampang aja lah, nasi goreng. Terus kita coba resep-resep Wilgos karena itu lumayan menarik, tapi ada juga yang gampang-gampang juga. Gitu. Ada yang nanya, kalau tahun lalu berarti listed untuk grade scholarship. Ya, tahun lalu listed untuk grade scholarship, tapi tahun 2021-2022 enggak. Oke. Jadi di grade scholarship itu university yang didaftarkan memang berbeda-beda dan kita harus update terus ya untuk mengecek apa yang. Iya. Ada website-nya di Study UK British Council. Di Google nanti langsung ada yang grade scholarship Indonesia. Oke. Jadi memang harus dicek, guys, ke study di UK, study.uk-nya juga. Mau nanya juga nih, saat kita mengirimkan aplikasi ke universitas atau ke scholarship, apakah itu ada biaya, Mas? Sebelumnya? Oh, kalau kemarin ke Southampton, Leeds sama Imperial nggak ada biayanya sih. Jadi ya free itu, alhamdulillah. Ya, dan semua kita apply via online ya, Mas? Kita nggak? Iya, apply-nya via online. Ya. Tapi mungkin ada beberapa kampus tuh yang ada application fee-nya, kayaknya UCL tuh ada. Jadi mesti dilihat lagi tuh. Oke, memang berbeda-beda. Nah, setelah diterima di universitas, tadi kan ada persiapan dari grade scholarship-nya sendiri. Kalau personally nih, Mas Willy sendiri mempersiapkan apa aja sih? Mungkin penerbangan, visa, akomodasi, boleh diceritain sedikit, Mas? Oh iya, jadi yang pertama tuh cari flatnya mau di mana tuh kan, karena mau tinggal di mana gitu. Nah, terus tuh minta tolong bantuan teman kalau misalnya bisa viewing di UK-nya gitu, terus virtual viewing, terus habis itu kalau ada yang cocok sama ya, itu cukup lama tuh nyari flightnya, habis itu book pesawatnya kapan, semakin lagi tuh untuk kontrak dari flightnya mesti bayar depositnya kapan, terus bulanannya berapa, ada bill-nya lagi nggak yang perlu dibayar gitu. Terus harus bawa baju berapa segala macam. Kalau winter beli baju di mana, saran saya sih beli baju di Fitgo. Bisa cari banyak opsi-opsi yang lebih murah gitu. Oke. Tapi pas Mas Willy sampai sana pasti bawa jaket dong. Kalau nggak salah kan masuk terbang ke sana tuh sekitar bulan September ya, mulai kuliahnya. September terbang. Mulai dingin. Kemarin pas sampai gimana, Mas?
Iya, dingin sih tapi pakai jaket yang biasa aja yang nggak Iya. tebel-tebel banget. Oh, itu. Ya, pas di sana pun tadi nyari flatnya ada dibantu teman juga ya untuk cari Iya, tempat. jadi nanya juga ke temen yang udah kuliah di sini. Rekomendasinya di mana nih dari daerahnya? Karena kalau di London ada Oke. zona-zonanya yang dekat. Zona satu paling mahal, zona 2 agak lebih murah, zona 3 jauh lebih murah. Gitu. Oh, oke. Ya sih, karena ternyata London tuh besar juga ya, dan nggak akomodasinya mungkin nggak terlalu dekat dengan universitas ya mas. Oh, ya dari Kalau saya sih kalau naik sepeda 20 menit lah. hmm. Kalau nyasar 30 menit kayak gitu. Tapi ada Wah, free shuttle dari kampus, jadi lumayan save time. Hanya 20 menit dalam kampus. ya, oke. Wah lumayan sehat juga nih bisa naik sepeda keliling. Iya. Di universitas di Indonesia kan kita terbiasa naik mobil atau nyetir sendiri, naik. Wah Iya. ada sekarang ada MRT yang gitu. Ada pertanyaan dari Edwin, biaya hidup di UK termasuk tinggi. Mungkin tadi kita udah touch sedikit tentang budget, tapi karena pertanyaan ini selalu muncul-muncul lagi, karena kan di Great Scholarship itu biaya hidup nggak di cover. Gimana memanage budget supaya lebih hemat, dan mungkin sebelumnya bagi teman-teman yang ingin Great Scholarship juga, biayanya apa aja yang harus di-prepare. Ya, biayanya yang harus di-prepare ya dari mulai living cost tuh flatnya per Hmm. bulan dibudgetin tuh. Cari accommodationnya dari social housing tuh kalau bisa atau bareng Hmm. teman-teman lain kayak nyari apartemen terus Hmm. patungan terus pesawatnya harus dari jauh-jauh hari terus ya kalau bisa makan juga di budget benar-benar tuh jadi benar-benar mikir setiap minggunya mau makannya kayak gimana Ya. terus kalau emang memungkinkan untuk sambil kerja itu sangat membantu banget Oh, tuh. oke. Kita pun bisa part time di sana, Mas. Bisa ada teman-teman kuliah lain sih yang part time tapi kalau saya nggak, saya full time student kok. Oh, oke, oke. Part time tuh, well, kalau Mas Willy tahu ya, harus Iya. bisa berapa jam sih kalau di sana? Oh, Sebagai itu. student juga. Oh, ada aturannya per minggunya tuh Oke. maksimal berapa jam. Kayak kalau teman saya tuh Sabtu Minggu, dia dari jam 4 sampai jam 8. Jadi kayak 8 jam per minggu dia. Oh, oke. Jadi gitu guys. Kita ke luar negeri walaupun sekolah juga pun bisa part time untuk save money, tapi lebih baik, alangkah baiknya kita fokus dengan studi kita juga ya. Iya. Eh, Kalau bisa nabung malah kan. Oh iya betul. Karena beda ya Mas ya, kalau di Indonesia kan rupiah, di sana Iya. pound. Apa yang paling dikangenin sama di Indonesia Mas? Yang dikangenin makanannya sih. Jadi kemudahannya kayak dikit-dikit. Ya di sini mudah sih, cuma harganya aja yang nggak mudah. Iya betul betul. Jadi kayak misalnya lapar malam-malam pengen nasi goreng tinggal ke depan rumah doang kan ibaratnya kayak gitu kalau di Indonesia. Kalau di sini depan rumah bukan tukang nasi goreng dok-dok nah gitu. Kita malah yang bikin sendiri nih nasi gorengnya. Jadi mesti mikir nasi gorengnya, oh bikin nasi goreng perlu bahannya apa aja ya, terus berapa lama kayak gitu. Iya. Ah, em, Mungkin ini tadi kita udah cover banyak hal, dan mungkin ini pertanyaan terakhir juga ya karena sesinya juga lumayan banyak. Em, apakah semua kampus di UK menggunakan IELTS pas Mas Willy apply di UK sana? Iya, hampir semua sih menggunakan IELTS karena kan IELTS dari UK. Jadi memang Mm-mm. requirement-nya IELTS sih, sebisa mungkin IELTS. Oke. Mas juga sebelumnya juga tes TOEFL juga kah atau? Oh, TOEFL pernah tapi udah lama banget itu kayak sebelum sebelum S1 TOEFL terus karena untuk S2 Mhm. pengen ke UK jadi apply-nya IELTS. Itu juga berlaku untuk di negara Eropa lain dan juga negara Australia juga menerima IELTS kok. Oke. Sip. Baik. Terima kasih banget atas jawabannya, udah mau ditanyain banyak hal juga ya, dan sangat disayangkan tadi koneksinya sempat jelek.
Ini ada yang request Kak Wanda, tapi tadi aku udah coba cari Kak Wanda dalam list ini, tapi sayangnya Kak Wandanya nggak ada. Mungkin next time kita bisa invite Kak Willy sama Kak Wanda lagi buat cerita-cerita. Makasih banyak Mas Willy udah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Sebelum acara kita tutup nih, ada pesan terakhir nggak untuk teman-teman Indonesia Mengglobal, sahabat Indonesia Mengglobal yang ingin meraih studi lanjut di UK? Iya, jadi pilih jurusan yang paling kalian pengen, terus yang bisa menunjang karir ke depannya, dapetin beasiswanya, dan buat bangga orang tua dan keluarga tentunya. Mantap. Ikhtiar tawakal istiqomah. Baik, terima kasih banyak Mas Willy. Terima kasih banyak teman-teman semua. Iya. Sukses semua, sehat-sehat. Amin. Mas Willy juga sehat-sehat di sana ya, Mas. Terima kasih Indonesia Mengglobal. Terima kasih, selamat siang Selamat Mas sore. Willy. Dadah. Amin, amin. Makasih doanya. Bye. Ya, bye.